Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika lingkungan menjadi bersih. Jadi tolong sampahnya yang berdiri dilihat dulu di bawah mejanya. Apa kabar semuanya? Sudah makan? Sudah sholat? Sudah. Dia Maulana. Andika. Dia Maulana. Hadir. Hadir, Bu. Berarti sebelum sholat tadi ada? Ada, Bu. Andika Jensya. Hadir, Bu. Abdul Faisal. Hadir, Bu. Apa pekerjaan saya? Aniza Putra. Hadir, Bu. Ramli Kurniawan. Hadir, Bu. Akbar Faisal. Ibrahim. Hadir, Bu. Egyerta. Hadir, Bu. Tunggu kemarin aja. Amal. Cabut. Sebelum sholat ada. Yudhelzi. Fatan. Empati. Gila. Kamila. Alfani. Sakit, Pak. Mama sakit. Apa? Kemarin? Kemarin sakit apa? Sakit ini apa? Sakit? Sakit apa? Sakit, cicak. Sakit apa? Iya, Pak, dia cuman dia paginya dia bilang sakit, Bu. Malamnya dia tinggi pergi main. Kayak malam apa? Iya. Apa berarti ya? Maulana Rifani. Pakai kan? Sepatu kan? Apika Pratama. Yang kedua Adrian Maulana, yang keempat Al-Fahri, yang cabut nomor 2. Yang hari ini kemana cabutnya? Ada yang tahu? Kemarin cabut nggak? Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Masih ada yang ingat? Terakhir kita belajar apa informatika? Warna. PPT. Sama Bu Sukma. PPT. Pak. Slide presentasi. Iya, Pak. Labor. Iya. Apa itu slide presentasi, masih ingat kan? Masih. Nah, pernah nggak kalian mikir kan misalnya kita buat slide presentasi kemarin pakai komputer di labor. Nah, pernah nggak kepikiran bahwa komputer itu gimana caranya dia bisa menampilkan apa yang kita kerjakan?
Misalnya kita buat suatu presentasi, kan itu kita desain. Pernah nggak kepikiran cara kerja komputer itu sebenarnya gimana? Kok dia bisa memunculkan di layar monitor itu hasil kerjaan kita? Misalnya kita ngetik, gimana caranya kok bisa komputer itu sampai menampilkan ketikan kita? Atau kita main game misalnya. Pernah main game di komputer? Kapan? Main game warnet. Di warnet. Enggak cabut. Jangan ya. Nah, misalnya aja kita main game, kan itu tampil di layar monitor dan gerak lagi. Kita gerakkan itu gerak yang di layar. Pernah nggak kepikiran itu gimana sih sebenarnya sistem komputer kok bisa dia menjalankan perintah yang kita berikan? Misalnya kita buat untuk main game, dia menampilkan game kita. Kita buat untuk ngetik, menampilkan ketikan kita. Kita desain poster atau slide presentasi, dia menampilkan slide presentasi. Kepikiran nggak? Pikiran? Pernah. Pernah. Oke, ada membawa bahan ajar yang diberikan kemarin? Ada. Di bawah semuanya? Bawa. Sudah dibaca? Sudah. Baca dikit. Oke, jadi seperti yang sudah Ibu berikan di bahan ajar, kalau kalian membacanya kalian pasti paham. Suaranya Faisal. Apa Faisal? Rafli, mana punya Rafli? Oke, kita akan membahas mengenai sistem komputer. Silakan dibuka bahan ajarnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah komputer dan komponen penyusunnya, serta bagaimana kolaborasi sistem komputer. Nah, jadi nanti di kolaborasi ini kita akan tahu kenapa kok bisa gitu. Jadi sebelum kita tahu itu, kita harus tahu dulu komponen penyusun dari sistem komputer ini seperti apa. Nah, sebelumnya komputernya dulu. Menurut kalian pengertian komputer itu apa? Ya umumnya aja itu sebuah alat elektronik kan, sebuah alat elektronik yang menggunakan listrik. Tapi ternyata maksudnya adalah alat elektroniknya ini dia dapat memasukkan data, mengolah data, kemudian memberikan hasil keluaran berupa informasi. Oke, dan kemudian itu disimpan di dalam komputer. Jadi itu fungsi komputer, dia dapat memasukkan data. Jadi kita dapat memasukkan data ke komputer, kemudian mengolah data tersebut di dalam komputer, kemudian komputer tersebut menampilkan hasil yang sudah kita olah, kemudian disimpan. Ada berapa tuh? Ada 4 kan? Iya. Nah, jadi secara sederhananya komputer ini dia menerima masukan dari peranti masukan. Berarti harus ada perangkatnya untuk kita memasukkan sebuah data ke dalam komputer. Oke, ini jelasnya. Nih seperti ini. Perangkat keras atau hardware. Ya. Ada pernah dengar hardware? Hardware itu biasanya sandingannya dengan Software. apa itu software? Nah, hari ini kita belajar hardware-nya dulu. Nah, hardware ini berarti adalah segala sesuatu yang nampak secara fisik. Jadi perangkat yang nampak secara fisik bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dipegang. Apa contohnya? Perangkat komputer yang dapat dipegang, terlihat, dapat disentuh. Mouse. Nah, mouse. Keyboard. Apalagi? Scanner. Ya, scanner. Mikrofon. Mikrofon. Apalagi? Banyak kan? Kamera banyak. Nah, tapi perangkat keras ini nggak hanya sekedar secara umum perangkat keras saja. Ada pembagiannya, ada pengelompokannya. Nah, di sini ada 4. Apa itu? Pertama, perangkat masukan atau input, kemudian perangkat keluaran, perangkat pemrosesan, dan juga penyimpanan. Nah, perangkat masukan. Siapa yang tahu maksudnya perangkat masukan itu apa? Atau alat input? Memasukkan perintah ke dalam komputer. Ya, sebuah alat untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Contohnya apa? Ya, keyboard. Kalau keyboard itu berarti untuk memasukkan apa? Kata. Memasukkan ketikan. Perintah juga bisa. Perintah. Iya, perintah juga bisa. Kita dari keyboard itu kan nggak hanya sekedar ngetik aja, bahkan bisa jadi navigasi.
Nah kita klik kan dia turun ke bawah, dia kegeser. Berarti itu bukan hanya sekedar untuk ngetik, untuk navigasi juga bisa. Nah, jadi maksudnya ada perangkat masukan. Nah apa yang perangkat masukan? Ini dia. Perangkat masukan atau device input itu perangkat keras apapun yang mengirimkan data dari luar komputer ke dalam komputer yang memungkinkan berinteraksi juga untuk mengontrol komputer. Jadi misalnya yang kita bisa masukkan itu banyak, bisa berupa data. Data itu juga banyak, bisa yang visual, audio, atau bisa kita ketik. Nah ini contohnya keyboard tadi untuk memasukkan teks atau karakter ke dalam komputer. Kemudian yang kedua ada mouse. Apa fungsi mouse? Apa namanya? Ini ya, mengarahkan dan memilih objek yang ada di layar. Apa yang dikontrol oleh mouse? Yang digerakkan oleh mouse itu apa? Apa yang digerakkan di layar oleh mouse itu? Nah, tanda mana itu apa? Di bahasa IT-nya apa? Hah? Dikit lagi. Apa? Sinyal dari sensor. Yang kayak panel itu loh. Kan ada panel kan? Iya, ya. Nah, ini namanya apa? Apa? Ya, kursor. Nama kursor. Ya harus tahu. Walaupun hal kecil tapi harus tahu. Yang digerakkan oleh mouse itu adalah kursor. Nah, selanjutnya scanner. Scanner ini benar nggak masuk ke dalam alat input? Ya. Ya. Apa biasanya yang dimasukkan? Apa data yang kita Dia memindai gambar. Gambar bisa. Itu bisa, barcode. Ya. Ya, Bapak. Nah, barcode ya, maaf ya. Barcode. Dan apa lagi yang bisa di scan? Ada. Ya, Apa ya? tubuh kita bisa di scan nggak? Bisa. Polisi. Bisa. Apalagi yang bisa di scan? Badan kita. Badan kita apa aja contohnya yang bisa di scan? Kepala. Fisik. Wah. Kepala. Sidik, Jari. jari bisa di scan? Bisa. Bisa. Mata itu maksudnya apanya? Itunya. Korneonya. Kornea. Retinanya. Retina. Ya. Wajah bisa? Bisa. Ada kan HP yang passwordnya pakai Face ID? Ya. Ya. HP siapa yang pakai Face ID? Nah, satu orang dua. Nah itu berarti scan itu banyak sebenarnya. Ini salah satu contohnya aja, bisa dicari lagi. Kemudian mikrofon, ini udah tahu semuanya apa fungsinya? Meredam suara. Rekam. Ya. Membesarkan suara. Ya bisa. Jadi dia memungkinkan komunikasi suara melalui perangkat lunak biasanya. Kemudian perangkat keluaran atau disebut dengan output. Ini maksudnya apa nih? Perangkat keluaran ini maksudnya apa? Yang mengeluarkan hasil apa? Ya, dia menampilkan dari komputer atau menampilkan hasil pemrosesan dari komputer. Iya. Ya. Nah, contohnya ada monitor, proyektor, printer, speaker. Nih monitor. Pernah lihat monitor? Pernah. Pernah lah ya. Berarti dia menyajikan output visual dari komputer. Jadi biasanya kita dari monitor bisa melihat teks, gambar, video dari monitor. Kemudian proyektor yang sedang kita gunakan, fungsinya apa? Fungsinya untuk membesar layar. Ya, membesar layar, cuma lebih besar sih dari monitor, menampilkan gambar atau video. Terus apa bedanya sama monitor? Kan sama-sama menampilkan, sama-sama yang Kalau ini apa ya? Kalau monitor tuh apa? Apa bedanya monitor dengan proyektor? ini itu langsung keluar dari itu berbagai playernya. Kalau ini Ya. apa ya? Perantara dari ini Jawabannya kan dari lomba. Jawabannya dari akhir ya. Tapi intinya adalah monitor dengan proyektor itu bedanya adalah kalau proyektor itu tidak langsung dari layar yang kita lihat kan, dari LCD-nya, tapi dipantulkan dulu melalui cahaya. Ya. Kita tidak melihat ini, dia harus ada backgroundnya dulu supaya kelihatan pantulannya. Jangan monitor secara langsung. Kemudian printer, pernah lihat printer? Pernah. Pernah pakai printer? Pernah. Pakai? Ya. Bisa
dokumen. Ke atas. Nah, tapi fungsi yang secara konsepnya itu apa? Dia mengubah informasi, data atau dokumen yang digital Menjadi fisik. jadi nyata. Jadi yang hanya visual, hanya digital, hanya nampak di layar, misalnya PDF, kita buat gambar poster misalnya, cuma nampak secara visual, diubah menjadi fisik, di print out, itu namanya printer. Jadi dia mengubah dokumen digital menjadi asli. Kemudian speaker, nggak tahu lah ya apa fungsi speaker. Suara dari mana aja biasanya? Suara dari mikrofon. Bisa. Dari komputer, Musik ya, bisa juga kan. dari TV. Ya, dari TV juga bisa. Kemudian perangkat pemrosesan. Sudah pernah dengar perangkat pemrosesan? Apa CPU? Iya. Maksudnya apa tuh? Perangkat pemrosesan. Berarti dia ngapain? Kenapa disebut dengan perangkat pemrosesan? Komponennya bertanggung dalam fungsi program. Iya kan ada yang masukan, ada yang keluaran. Dan ini ada yang memproses, Yang mengatur. Iya, dia yang mengolah datanya kan. Iya. Sebelum dikeluarkan di output, diolah dulu oleh perangkat-perangkat pemrosesan. Apa saja contohnya? CPU. Apalagi kalau di mana aja? GPU. Apa GPU itu apa punya urut? Apa GPU itu dibilang apa GPU? Graphic Processing Unit. Nah, grafik. Jangan GPU aja. GPU ada punya urut GPU. Motherboard. Ya. Ini contohnya sedikit ibu tunjukkan. Saya CPU. CPU ini dia melakukan perhitungan atau eksekusi perintah. CPU ini adalah otak dari komputer. Jadi kalau nggak ada CPU, komputer itu nggak akan jalan. Intinya gitulah. Intinya CPU ini adalah tiangnya. Kemudian ada motherboard. Apa motherboard ini fungsinya? Menghubungkan Sebagai papan utama yang membuka semua komponen komputer. Papan utama. Pernah lihat motherboard? Mana coba? Dan sifatnya Pernah lihat? Kayaknya pernah deh. Oh, pernah. Harusnya pernah. 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 Yang di sebelah monitor itu. Ya, harusnya pernah lihat motherboard. Ada yang ikut robotik? Jauh. Siapa bilang nggak pernah tadi itu? Harusnya pernah. Ah, yang mana? Coba deh baca lagi. Apa fungsinya? Yang kita pernah lihat. Ya kan di samping monitor itu kan. yang akan hijau. Ingat, coba ulang lagi tadi Hamdika. Apa tadi fungsinya? Sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Papan. Jadi apa tuh motherboard? Papan hijau. Papan. Nih, misalnya jangan tempelan tipis tuh ada papan. Kemudian di atasnya misalnya ditempel CPU. Kemudian di atasnya ditempel RAM misalnya. Nah, motherboardnya dia mana? Papan-papannya. Papannya ini yang kayak lempengan ini loh. Papan hijau itu. Iya. Jadi dia itu akan menghubungkan. Jadi misalnya kita mau masang CPU, kan itu dipasang dulu kan, ada bautnya, ada motornya dipasang. Nah, untuk memasangkannya itu, menyatukannya dengan kabel itu motherboard. Jadi motherboard itu kayak wadahnya, tapi ini bentuknya papan biasanya. Biasanya tajam kalau yang di CPU. Tajam. Ya, kalau kita bongkar CPU, kita lihat motherboardnya itu tajam apanya, permukaannya. Dia nggak rata biasanya tajam, kayak besi-besi gitu. Coba bongkar CPU, jangan CPU sekolah, bongkar CPU, bongkar pasang lagi. Kalau nggak hidup berarti ada yang salah, bongkar lagi. Bisa? Terus dulu tidak. Oke, selanjutnya ROM dan RAM. Apa itu ROM? ROM penyimpan. Ini ya, tulisnya. Hah? Kelihatan nggak tulisannya? Nggak ya? Penyimpan. ROM, RAM. Firmware dan perangkat lunak Hmm. yang digunakan untuk working dan berdasar komputer. Ya. Nah, kalau RAM, mirip tuh RAM kan. RAM menyimpan data. Data dan instruksi. Nah, apa bedanya? ROM, RAM. RAM biasanya gitu. Yuk, ayo. RAM biasanya gitu.
Sebenarnya yang paling penting perbedaannya ini adalah kata ini. Sementara, sedangkan ini tidak dapat diubah menjadi hapus. Kebaca nggak dari belakang? Itu sebenarnya perbedaan utamanya. Sama-sama alat untuk memproses atau menyimpan, tapi bedanya kalau orang itu dia menyimpannya sementara. Biasanya data-data atau instruksi yang sedang berjalan kesimpan, tapi yang berjalan aja sementara. Sedangkan kalau ROM itu dia data-datanya tidak dapat berubah atau tidak akan dihapus. Ini bedanya. Ada di mana aja? Enggak. Enggak ya? Oke, selanjutnya perangkat penyimpanan atau storage device. Ini semua perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan atau mengekstrak file. Contohnya di situ apa aja? CD, Terus flash disk, hard disk, Hard disk. Hard disk, DVD. SSD, disket. Nah, disket atau floppy disk itu maksudnya adalah menyimpan atau mentransfer data, tapi jumlahnya kecil, hanya 1,44 MB. Kecil atau besar? Kecil. MB loh, MB. Kecil kan? Nah, biasanya disket itu udah nggak pakai lagi zaman sekarang. Kayaknya udah nggak ada yang pakai disket. Udah antik. Nah, kalau hard disk atau HDD, ada yang tahu? Ada. Pernah lihat? GPS. Wih, pernah lihat GPS. Nah, hard disk ini juga untuk menyimpan, tapi sekarang sudah tergantikan dengan SSD. Sama juga alat penyimpanan. Kebanyakan kalau mau lihat itu ya di laptop atau di komputer. Tapi ini berbeda. Apa bedanya hard disk dengan SSD? Mana yang lebih besar penyimpanannya? Hard disk. Ayo, mana tim hard disk, mana tim SSD? Mana lebih besar penyimpanan hard disk dan SSD? Hard disk. Hard disk. Hard disk. Hard disk. Yang hard disk angkat tangan. Hard disk. Kalau masalah besar kita tergantung perangkatnya ya. Atau gini deh, mana yang lebih kenceng? SSD atau hard disk? SSD. Oh beda, kalau lebih besarnya hard disk, kalau kencengnya SSD. Ayo tentukan pilihannya. Mana yang lebih bagus deh kalau kita pakai SSD atau hard disk? SSD. SSD. Kenapa? Kenapa nggak jadi hard disk? Hard disk dah tua. Dah terlalu. Udah jadul. Dia semakin apa namanya? Semakin maju perkembangan zaman semakin bagus. Ya, nah, yang paling terbaru adalah SSD. Dari bentuknya kita bisa lihat mana yang lebih efisien. Hard disk itu bentuknya masih kotak bentuknya ya. Isinya itu masih mirip kayak itu loh. Kalau zaman dulu kita putar musik masih pakai kaset yang ada tinta panjang hitam. Iya. Yang betul sampai kusut. Biasanya ada di film-film horor. Pernah lihat? Pernah. Masa pernah lihat? Pernah. Secara langsung. Ya. Kalian Radio pasti biasanya ada itu. Ibu, itu Punya kakek, Bu. ada kakek. Ya. peninggalan dari kakek, Bu. Iya. Iya kakek. Iya, Buta saya. yang kayak pita hitam. Iya. Dimain-mainin itu, dimain-mainin. Nah, sistem hard disk itu masih mirip kayak gitu. Jadi dia lama prosesnya karena dia ya pakai itu, pakai pita hitam itu. Untuk ada saya nonton tuh. Nah, sedangkan SSD bentuknya itu udah kayak memori. Pernah lihat memori HP? Memori HP. Pernah kan? Chip bentuknya. Nah, sama. SSD itu bentuknya udah kayak chip. Jadi udah nggak pakai gulungan-gulungan itu tadi. Makanya lebih cepat prosesnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus ya SSD. Bentuknya udah lebih modern. Udah berorientasi. Kemudian CD atau DVD. Kaset. Semuanya udah tahu lah ya. Masih ada di rumah? Masih nonton pakai DVD? Ramen. CD PS. Dulu pernah nonton. Barbie. Iya. Ramen Bu paling mantap. Iya. Saya mau beli. Tapi ini kecil banget penyimpanannya, cuma MB juga, ratusan MB, jadi masih kecil. Jadi zaman sekarang kurang dipakai. Oke, nah kolaborasi dalam sistem komputer itu
Ya. Penggabungan. Perangkat teras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau nilai dari sistem operasi. Kalau kalian kemarin proses presentasikan, itu termasuk kolaborasi sistem komputer nggak? Iya. Ya. Alasannya apa? Karena keyboardnya agak lunak apa mereka Ya. kerja sama. Bekerja sama, dia kan ada 4, input, output, proses, penyimpanan. Ketika kalian proses presentasi sampai tampil di layar monitor, itu keempatnya dipakai kan? Iya Bu. Kalian inputnya dari kalian ketik apa yang mau kalian proses presentasinya, kemudian diproses di CPU, kemudian disimpan kalian save kemarin kan? Ada Bu. Kemudian ditampilkan, itu kolaborasi, maksudnya gitu. Ya ada namanya. Paham? Paham nggak? Tahu. Apa saya? Aku. Misalnya kita mencolokkan flash disk ke dalam komputer juga sama. Itu juga maksudnya adalah kolaborasi. Kita zoom pakai webcam kamera di laptop, itu juga kolaborasi. Semuanya itu sebenarnya serba kolaborasi. Jadi udah paham maksudnya kolaborasi ini? Paham. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Tidak. Tentang perbedaan Nggak ada yang berbeda. monitor sama proyektor. Itu perbedaannya. Mungkin dari segi kolaborasinya itu kalau proyektor itu kan lebih panjang karena dia menggunakan penghubung kabel. Sama aja, kita kan menghubungkan dari CPU biasanya, tapi proyektor itu seringnya kan dia menggunakan laptop. Jadi yang ditampilkan itu beda. Kalau kita menggunakan monitor itu tampil di LCD kan. Itu saja sudah beda dari ukurannya, kemudian yang bisa ditampilkan. Kalau kita buka di monitor itu kita bisa membuka banyak jendela kan, menampilkannya sekaligus. Kalau di proyektor itu harus dihubungkan dulu. Jadi kalau nggak Kayak gini. ya. Monitor itu bisa menampilkan tanpa proyektor, tapi proyektor itu tidak bisa tampil kalau dia tidak terhubung ke komputer atau laptop. Ada lagi yang ingin ditampilkan? Yang ingin ditanyakan? Ada? Bosan? Iya, pesan. Mau peregangan? Boleh Bu. Mau game? Ya Mau. Silakan berdiri semuanya. Biar gak ngantuk. Ayo, ini kita akan masuk kegiatan yang ayo berdiri. Semangat dong, semangat. Ya semangat dong, semangat. Kalau ibu bilang halo, kalian jawab hai. Kalau ibu bilang hai, kalian jawab halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai. Halo, halo, hai, halo. Oke, simpel aja deh, simpel. Tentang tepuk tangan, bisa semuanya tepuk tangan? Coba tepuk tangan. Kalau bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang berarti, kalau sore berarti, kalau malam nggak ada tepuk. Berarti udah tahu. Kan kita tidur. Oke, pagi, sore. Tiga. Jangan ada yang salah. Malam, siang, sore, pagi, malam. Oke, mau ada hukumannya apa enggak nih? Iya. Yakin hukumannya apa? Nanti kan Jadi lagu BPM pakai E. Iya, Bu. Iya, mau Boleh. nyanyi potong bebek angsa pakai E. Oke. Satu orang aja, tapi yang salah harus sportif ya. Iya. Cuman nyanyi potong bebek angsa pakai E. Oke? Oke. Siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Fokus, ulang lagi, fokus ya. Siang, pagi, malam. Hari sportif.
Gandeng gitu ya. Ada yang mau bantu? DKL Bu. Teteng Kita buka sama-sama deh. 1, 2, 3. Dan total kita Oke, selanjutnya adalah yang akan menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Sudah membagi 4 kelompok. Oke. Kelompok 1 isinya adalah Adrian Maulana, Andika Ardiansyah, M. Aliza, Rafli Kurniawan. Kelompok kedua Akbar Faisal, Ibrahim Habibur Rahman, Egyan Alexa, Ahmad Abdullah, Melzi Gerti. Kelompok ketiga Irfatan, M. Fahri, Gilang Adinata, Kamila, dan M. Al-Fahri. Kelompok 4 Maulana Aldi Fahri, Luciana, Zalza, Rika Pratama. Ingat? Silakan duduk berkelompok 1, 2, 3, Ada amplop dari
amplop. Jelaskan. Tidak sih, perlu jelasan orang aja. Nah, itu diisi satu aja. Akan aku jelaskan maksudnya gimana. Kalau dia, nah jadi tahu gimana? Nah, jadi gini. Harusnya satu kelompok itu ada 4 orang, ya. Tapi kayaknya ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Aman? Aman. Aman. Sakit. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan memilih satu amplop, di mana isinya ini ada sebuah gambar dari pelajaran kita hari ini. Intinya perangkat lah, sebuah gambar. Nah, gambar itu kalau mendengarkannya nantinya akan dikasih waktu untuk kalian mengisi soal nomor 1. Bisa dibaca? Untuk mencari tahu apa pengertiannya, fungsinya, catat yang gambar yang kalian dapatkan dari amplop ini. Iya, fungsinya, kodenya itu lah. Nah, nanti Andika. Nah, nanti setelah ibu selesaikan untuk mengisi itu diskusi, kemudian masuk ke soal kedua. Nah, maksud soal kedua adalah kalian masing-masing kelompok akan mengutus 2 orang dari kelompok kalian. Terserah kalian mau mengutus siapa 2 orang. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 1 akan mengutus 2 orang ke kelompok 2. Kelompok 2 akan mengutus 2 orang ke kelompok 3. Kelompok 3 akan mengutus 2 orang ke kelompok 4. Dan kelompok 4 mengutus 2 orang ke kelompok 1. Ngapain tuh pergi ke kelompok lain? Nah, kalian akan menebak. Jadi misalnya kan nomor 2 itu membuat clue kan? Berarti kalian membuat clue tentang yang kalian dapatkan dari amplop ini. Misalnya isi amplopnya itu stop kontak. Nah, nanti kelompok ini akan membuat tuh nomor 2 itu stop kontak itu kira-kira clue-nya apa? Oh, aku adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan energi misalnya. Kan itu clue, maksudnya seperti itu. Kata key seperti itu. Nah, jadi clue itu nanti disampaikan ke tamu yang datang tadi yang 2 orang. Paham? Nanti tamu 2 orang itu harus nebak. Oh, ini punya amplop ini sebenarnya apa sih kok punya kayak gitu kan? Nanti pas waktunya udah habis, balik lagi ke kelompok kita sendiri. Terus kita diskusiin. Oh, tadi aku pergi ke kelompok 2, kayaknya kelompok 2 tuh ini deh. Nah, isi nomor 3. Ada nomor 3 di situ soalnya. Kita isi. Oh, ternyata alatnya namanya ini. Kita buat fungsinya apa. Nah, setelah itu, ibu akan manggil 1 orang masing-masing kelompok untuk menyebutkan di depan hasilnya. Misalnya, ibu kelompok 1, ibu akan bilang di depan, misalnya kami telah menebak isi amplop dari kelompok 2. Nah, sepertinya itu adalah perangkatnya ini. Fungsinya ini. Nah, nanti konfirmasi apakah benar kelompok 2 itu mendapatkan perangkat itu. Paham? Paham nggak ya? Oke. Silakan perwakilan kelompoknya kelompok satu orang aja. Ya, jangan. Ini sebenarnya hijau. Mana makanya Jangan dikasih tahu si amplopnya
Boleh, tapi tetap dibuat satu ya. Satu terus dalam kurung Satu dan kaki berangkat sore. Jadi aku serega. Bu, ini nomor fungsinya ya? Iya, pengertiannya juga. Maksudnya itu alatnya ngapain gitu. Mampu, ya tapi lah. Nomor 2 itu kan dulu ya. Dulunya itu dibuatnya emang yang menjebak, tapi masih mengarah ke perangkatnya ya. Aku belum gimana terus proses. Simpan hatinya. Kan sudah ada manajer. Kau minat lagi diambil. Pulang kampung, pulang ke mama.
Sudah selesai? Sudah. Nomor 2 udah. Nomor 4. Tinggal 1. Penjelasannya apa nih? Penjelasan sama nih. Jika perdagangan Nomor 1. Apa penjelasannya? Dua menit aja lagi ya. Oke, sudah dibuat berarti sudah semuanya. Sudah. Kalau itu suaranya, kelompok 3, kelompok 4, nggak kuat. Suaranya.
Bisa bulan puasa. Sudah, berarti sudah. Sudah ikuti, berarti sudah kan ya. Nomor 1 udah. Grupnya mana ya? Fotonya gambarnya. Tadi pas diajak kalau mau kele. Bukan prioritas sih. Sudah. Harus Nomor 1 2 nih. Sudah. Siapa? Nomor 2. Oh, Nomor 2. Nomor 2. Aman. Oke, sudah selesai ya. Dah, waktunya untuk bertamu. Oke, Bu. Sekarang ditunjuk temannya yang akan bertamu. Dua orang sih harusnya. Berarti kalau suara harusnya 2 orang yang bertamu ya. Jadi kalau isinya 3, jangan dipilih 2 orang yang bertamu, 1 orang yang tetap stay. Fungsinya yang tetap stay di kelompoknya itu untuk memberikan clue pada tamu yang datang. Paham konsepnya? Penjelasannya tutup. Penjelasannya tutup. Iya, ke tamu. Nah, yang akan bertamu nih. Umumnya suara dulu semuanya. Ibu maunya ini kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Oke, Bu. Jadi misalnya 2 orang pergi ke kelompok 2 untuk mendengarkan clue dari kelompok 2. Ditebak kira-kira itu apa ya. Nanti kalau waktunya habis balik lagi ke kelompoknya. Nah itu yang stay baru membacakan clue yang dibuat tadi. Beda bahasa ini dengan mana Oke, kita beri waktu ya. Oke, sekarang bertanya. Yang menjadi utusan kelompoknya angkat tangan. Yang menjadi utusan kelompoknya yang akan bertamu angkat tangan. Ini siapa yang akan bertamu angkat tangan? Satu orang aja, sanggup. Lagi dia tahu. Aku mau 1 orang aja. Enggak, maksimalnya 2 orang. Aku kalau dua. Oke, angkat tangan sekali lagi yang jadi utusan.
Ibu apa orangnya ya, yang berdiri hanya yang menjadi putusan, yang selebihnya duduk. Oke, siapa yang berdiri tetapi dia bukan putusan, maka akan didiskualifikasi. Oke, hanya yang putusan aja yang berdiri dan perginya ke kelompok yang ditujukan nih, kelompok 1, kedua, 2, 3, 4. Cluenya hanya boleh diulang maksimal 3 kali. Hanya boleh 3 kali. Oke, diucapkan dengan lantang, dengan jelas. Oke, hanya boleh 3 kali. Waktunya berapa? 5 menit, 3 menit? 5. Hanya untuk mendengarkan bukan misi yang nomor 3. Misi nomor 3 nanti jawab. 5. Selama ini. Oh, 5. 5 menit. 5 menit, oke. Kelompok 1, kelompok 1. Ya Bu, lanjut Bu. Waktunya 5 menit untuk berdiri, oke? Oke, Bu. Enggak, ini enggak oke. Ini enggak oke, ini semuanya dengarkan. Dengarkan, ini enggak oke. Dengarkan. Diam dulu semuanya. Diam. Oke. 5 menit untuk bertamu. Setelah 5 menit habis, kalian kembali lagi. Oke, Bu. Nah, kembali baru kalian mengisi yang nomor 3. Oke. Nah, oke, Ibu ingat ya siapa yang harusnya berdiri. Jadi selebihnya jangan pernah bergerak dan turunnya. Oke. Itu hanya boleh maksimal 3 kali diulang. Oke, mulai dari sekarang. Jangan ikut. Iya, boleh kan, Pak? Yuk. Ya,
Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan isi nomor 3. Ada isi. Silakan isi nomor 3. Fungsi bagi Oke, silakan isi nomor 3. Silakan isi nomor 3-nya. Sudah, Bu. Saya Kan ada buku. Silakan diisi nomor 3. Kamu nggak tahu isinya apa, yang jelas emangnya ada komen. Bakso masih belum dah. Ibu nggak tahu isinya apa, tapi yang jelas nggak ada komen. Ibu, ada paket A. Nggak mungkin. Oh iya. Dan satu. Banyak loh. Kalau dari bakso bagus, yang lebih banyak. Saya juga bisa yang Lebih lagi yang di situ juga. Dua kali. Jadi juga ini dibacain yuk. Nama Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada orang. Iya, mungkin aja. lebih parah. Dua lagi. Tengok. Oke, sudah selesai? Belum. Bisa yang sudah berpikir kita. Yang lain lagi, itu ya Bu. Ibu pikir, kalau berdua paling susah Bu, punya Bu. Aku ibaratkan air yang bergoyang. Aja bisa. Kami satu saja Bu. Maksud Kami singkat padat jelas. Kecuali ada Bu. Oke, sudah selesai? Silakan. Oke, silakan. Tulis satu. Silakan ditunjuk satu orang untuk menuliskan. Satu orang aja untuk menuliskan.
disebutkan aja. Oh itu. Enggak, itu Iya kan? Ada nggak maksud? Mereka masuk. Ya bisa. Bisa. Betul bisa. Bisa. Betul apa itu? Oke, jelaskan dulu CPU itu apa fungsinya? Fungsinya ngapain? Apa fungsinya? Itu punya di situ bisnis. Oke. Terus yang kedua, motherboard itu ngapain? Masuk alat apa tuh? Sama menghubungkan komponen komputer. Dan sekarang jawabannya dari kelompok 2 kan? Kelompok 2 apakah benar jawabannya CPU dan motherboard? Sistem APS satu Dengan satu sama. Yang benar CPU. Itu karena motherboard salah jawabannya. flash disk. Flash disk. Kan poin itu kan kawan. Iya. Oke, kelompok 2 sekarang Amici. ayo sekarang kalau pokoknya 2 aja. Oke, silakan. Tiga ya. Nah, ada lagi dulu. Ya. Itu hasilnya apa? Beda. Mikro. Iya. PowerPoint. Overrated. Overrated. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Bukan masalah. Apa? Itu kelompok 3 jawab dulu. Jawabannya apa? GPU. Tukang bakso. GPU atau CPU? GPU. Yang kedua? Salah. Oke. Dan kira kok bakso buah. Nama ada bakso buah di daripada aku Aku biasa dipakai di SPK aja. mikrofon. Salah. Itu aja dia dapat SPK di dulu dong. Dia aja. Aja kami, Ranger ramen. Wanita jaga. Aduh, sekali. Suruh sama juga. Itu tulisan itu udah kurang. Tidak boleh menghina fisik. Tidak bisa juga. Apa tuh? Tulisan udah kurang. Oke, kelompok 4 apakah ini benar? Satu. Power supply benar bu. Propon salah. Spekir. Emang itu apa? Berika. Oke. Itu gimana kan juga jelasnya.
Oke, silakan. Nomor 1 betul. Anak itu tak lain namanya. Ini siapa? Kalau mau nonton kamera poinnya dulu tuh di DVD. Di DVD dulu. Ini hasilnya ya, kelompok 1 dan salah satu, kelompok 2 salah keduanya. Kelompok 3 dan 1 salah satu. Kelompok 4 dan 1 salah satu. Tumben juga tapi Jadi ada apa sebenarnya? Sekarang aku tanya, terus siapa yang paling susah? Apa punya apa kelompok 3? Ada. Aku benar-benar bersedih banyak. Jadi ini aku biasanya dipakai oleh pedagang bakso. murah ya. Oke, kelompok 1 apa? Itu ada. Digunakan untuk perempuan. Bisa digunakan oleh perempuan. Oke, kelompok 2 apa punya? Itu kayak puisi deh. Yang buat siapa? Baik suara baik. Apa bacakan. Yang lain mau dengar apa? Duh, baca. Oh, betul. Apa yang boleh baca? Iya, betul, Bu. Bisa Oke, dengarkan dulu dari kelompok 2. Dengarkan dulu dari kelompok 2. Aku ibarat air yang berdua. Aku ibarat sebuah kenangan dalam memori yang datang. Ketika dipasang dan bilang, aku bagaikan yang menopang batang tumbuhan dan menyerap mineral di dalam tanah. Ambil keluar dari PC. Menyerang lagi. Ada bener banget kok. Oke, kelompok 4. CPU itu. Apa aku dari kelompok 4? Kan waktu baru itu lagi tuh. Untuk menyambungkan listrik, energiku digunakan untuk perangkat lain. Ya bawa. Aku biasanya digunakan di acara pesta. Yang nomor 1 bagus. Yang mulai dari yang Iya, yang tadi bilang sama tapi ya banyak nggak? Yang nomor 1 benar. aku biasanya yang besar. Banyak. Untuk Nggak rame usah Korea menjaga spesifik tapi meningkat. Kami itu jelas memakai Korea. Bukan mau kalau yang cuma langsung ke fokus Ultraman poinnya tuh mereka langsung fokusnya Ultraman kayak gini ya. Cuma mereka Sekarang karena sudah paham kan materinya, ibu ingin tahu seberapa jauh kalian memahami materi ibu ya. sudah Ibu akan membagikan asesmen, tolong diisi. pakai Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian mendapatkan. Aku biasanya dengan aja pesta. Basikan nih, cerita. Kata siapa, Bu? dua kali aja. Ini makanya saya Bisa. Gue kan lama-lama. Ayo. Oke. Di apa itu? Untuk matanya. Itu dia.
tahu. Ini tuh. Bu, ini yang ada pilih lagi. Boleh dibawa pulang, Bu. Ini satu lawan satu kan bu? Iya. Kok ini nggak dapat bu? Apa yang ada? Anak mana tidak dapat lagi. Ambil kan? Hari ini juga nggak tahu. Ibu orangnya. Ah, ini yang nggak dapat dari Ayo, Pak, kita mau Prosesi persetan ini bu. Minta di sana. Minta. Oh, sudah. Ayo, sudah, Pak. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini apa sebenarnya? Mana dulu? Itu orang. Dua. Begitu. Saya bisa bertanya. Bu yang mana dulu? Empat langsung empat. Pada hari ini dari sedikit ini dari waktu kita sudah. Oke, jika sudah selesai silahkan dikumpulkan. Apakah lagi kan jadi Ini kan lagi. jadi kan problemnya. Oke, sudah. Jawabannya kan dia tidak kan? Biar kami dapat sendiri. Oke, jadi apa kesimpulan dari kita hari ini? Dan tahu apa yang kita pelajari? Pelajari sistem. Sistem komputer. Perangkat. Nah, jadi penyusun sistem komputer itu ada berapa pengelompokannya? Empat. Pak, apa tuh? Dua. Output Input, output, processing, storage. Saling berhubungan nggak tempatnya? Iya, saling berkolaborasi. Yes. Paham kan alurnya gimana? Paham? Jadi perangkat input itu memasukkan data, Iya. kemudian diproses oleh perangkat pemrosesan. Setelah itu dikeluarkan oleh perangkat output, biasanya dalam bentuk informasi, entah itu suara, video, gambar, baru kemudian disimpan. Kalau kalian buat desain disimpan kan? Kalau tidak disimpan hilang kan? Jadi fungsinya itu sama-sama penting. Keempat hal ini saling berkaitan. Oke, sudah selesai. Kalau sudah dikumpulkan, sama Nana juga. Kalau sudah dikumpulkan, Bukan juga. Oh ya, jadi. Ibu yang Bu. ya, ambil ke HP. Gua ambil ya. Di lampu nama baru kali ini. Oke, kalau waktu sudah habis, alhamdulillah pembelajaran kita telah berjalan dengan baik. Sudah ini belajar dengan siapa?
Bisa dicari-cari tahu dulu sampai itu apa. Oke, sekian. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.